muda. Kali ini kita akan berbicara dengan teman kita yang berdarah keturunan Papua dan Jawa. Dia adalah salah satu seorang pemuda gereja yang aktif. Langsung aja nggak usah banyak basa-basi, kita panggil Pak C. Andi. Halo Mas Kep. Salam, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Gimana Mas Kep kabarnya? Saya juga baik. Oke, puji Tuhan. Mungkin bukan saya yang perkenalan ya, kamu yang perkenalan. Oke, nama saya Andi Bil Wakerkoa. Biasa dipanggil Pak C. Oke, jelas ya. Andi Bil Wakerkoa. Bisa Yes. dipanggil Pak C. Berarti saya enaknya panggil siapa nih? Andi, Pak C? Pak C. Pak C Andi ya? Pak C Andi. Nah, Pak C, terima kasih udah mau datang hadir di acara podcast Suara Hati Pemuda ini. Saya yang berterima kasih diundang. Oke, saya juga terucap terima kasih. Sama-sama makasih. Ya, kali ini Pak C kita akan ngobrol mengenai perjalanan hidup bersama Yesus. Perjalanan hidup bersama Yesus kan kita alami setiap hari ya. Pasti. Jadi langsung aja sebelum kita akan menyampaikan pertanyaan ke Pak C, mungkin saya ingin memberikan disclaimer penjelasan bahwa pengalaman spiritual itu adalah pengalaman pribadi di setiap individu dan itu tentunya bervariasi dan unik. Nah, pengalaman spiritual ini bisa dialami oleh berbagai faktor-faktor. Yang pertama bisa jadi faktor pribadi, faktor kepercayaan, nilai-nilai kehidupan, dan tentu bisa terjadi dalam konteks kebudayaan. Nah, kali ini kita akan ngobrol nih Pak C tentang perjalanan hidupmu, supaya teman-teman di sana mendengarkan sebuah kesaksian hidup dari inspirasi seorang pemuda. Nah teman-teman, ini keunikan Pak C. Kita ini mengundang Pak C, ternyata Pak C Andi merupakan salah satu ketua pemuda di salah satu gereja GKJ Bojonegoro, Jawa Timur. Bagaimana Pak Ketua? Siap? Siap. Pak Ketua siap ya. Nah, Pak C langsung aja mungkin saya ingin bertanya ya. Pengalaman masing-masing pemuda kan banyak. Banyak. Bisa jadi pengalaman hidup yang gak enak, hidup yang enak, senang, duka, pahit, macam-macam. Kali ini kita akan membahas satu konteks, yaitu pengalaman hidup bersama Yesus. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Pak C, bagaimana sih pengalaman hidupmu ketika kamu mengenal Yesus? Dan apa motivasinya atau dorongan apa yang bikin kamu mau memulai perjalanan hidupmu bersama Yesus? Bisa jelaskan ke teman-teman. Jadi gini Mas Gabriel, saya ada dua perbedaan hidup mengenal Yesus secara kecil dan secara besar. Saat saya kecil, saya mengenal Yesus hanya sebagai patokan dalam penyembahan di gereja tanpa mengenal konsep Allah Tritunggal. Jadi waktu kecil kita hanya menyembah, persembahan, melayani dengan pujian bersama teman-teman yang lain gitu. Dan perbedaan setelah katekisasi CD, kita lebih mengenal Mas, lebih dalam apa sih Tuhan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita menjadi lebih baik tentunya, turutin semua perintahnya, hidup berkenan gitu kan Mas. Pengalaman saya hidup bersama Yesus ya tentunya mempengaruhi dalam keseharian saya Mas. Dimana saya lebih beraturan dalam menjaga pergaulan tentunya, dan juga tontonan lah. Dan tentunya sekarang tuh anak-anak muda banyak yang judi online Mas. Jadi itu sangat jauh dari Tuhan tentunya. Judi online slot. Ya Mas. Terus ke motivasi dan dorongan ya Mas. Tentunya motivasi dan dorongan saya kunci surga Mas. Tahu kan Mas? Oke, orang Kristen harus masuk surga. Harus, Mas. Pasti, bukan lagi harus ya. Karena dia sang juru selamat. Sang juru selamat. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang ke hadapan Bapa jika tidak melalui aku. Aku sendiri adalah Yesus Kristus. Jadi itu Mas. Oke. Jadi Pak C ini dari kecil sampai besar dia mengenal Yesus ketika dewasa berarti ya? Iya Mas. Ketika katekisasi ya? Atau pembimbingan rohani melalui pendeta ya. Nah, jadi kita tahu bahwa ternyata Pak C mengenal Yesus karena katekisasi. Mungkin suatu hal juga karena membaca Alkitab, membaca firman, mendengar kesaksian dengan khotbah ya. Oke. Nah,
tentu ketika ditanya lagi motivasinya ya. Motivasinya apa? Kunci surga. Kunci surga. Berarti Pace pengejar kunci surga. Yes. Oke, karena di dalam Yesus ada keselamatan dan ada kehidupan yang kekal dan abadi. Amin. Jadi jelas ya. Nah, yang selanjutnya tadi udah ditanya mengenai pengenalan akan Yesus. Berarti dulu waktu kecil nggak kenal Yesus ya? Kenal mas. Berarti cuma ya sebatas Ya, kenal, sebatas kenal. Yesus. Belum kenal secara pasti tentang ketritunggalan Allah ya. Maksudnya waktu kecil tuh rasa intelektualnya masih kurang. Oke. Tapi setelah katekisasi Mulai meningkat. ya, karena ada bimbingan dari pendeta tadi ya. Yes. Oke. Pendetanya siapa mas? Pendeta siapa? Filemon Hendri Wibowo. Oh, Pak Bowo ya berarti? Yes. Oke, pendeta GKJ itu Itu, Pak. Ya, yang selanjutnya ya. Ini pertanyaan pertama nih, masih ada 150 pertanyaan lagi ya. Saksikan terus. Siap gak kamu? Siap. Lapar gak? Nggak tahu. Ya, masih ada 150 pertanyaan lagi baru terjawab satu pertanyaan. Berarti masih berapa? 149 pertanyaan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ketika kamu udah mengenal Yesus dan kamu mau berjalan hidup bersama Yesus, apa sih perubahan yang kamu alami dalam hidupmu setelah kamu memulai perjalanan bersama Yesus? Perubahan apa sih? Perubahannya setelah kita hidup bersama Yesus ya mas. Tentunya banyak mas. Rasanya kalau kita hidup bersama Yesus kan berarti kita ikut Dia, ikut Yes. arahan Dia, ikut Yes. aturan Dia, berserah kepada Dia. Yes. Dan hidup bersama Dia itu perubahannya semisal kita dalam pergumulan atau masalah. Kita kadang khawatir mas, bisa nggak ya kita lewatin masalah ini? Kita sedih, mengeluh. Tapi kalau kita hidup dalam Yesus, tentunya kita berserah pergumulan kita karena kita tahu Dia tak terbatas. Yes. Dan lebih besar dari masalah kita sendiri. Amin. Ketika kita ada masalah, kita jadi memiliki damai gitu mas, dan kita percaya dalam masalah ini pasti Tuhan pasti kasih jalan. Dan perubahan dari saya berserah Ya. dalam pergumulan saya, dalam kehidupan saya, dan percaya pada Dia. Jadi begini Pak C, berarti dulunya Pak C itu sebelum mengalami perjalanan bersama Yesus yang saat ini bisa dikatakan kamu selalu berserah. Selalu. Berarti dulunya kamu seperti apa? Dulu saya sering khawatir, Mengandalkan diri sendiri? mengandalkan diri sendiri. Oke. Karena itu tadi dari pembelajaran katekisasi itu merubah anak menjadi hidup baru. Oke, itu baru. Yes. Oke ya, jadi jelas ya teman-teman. Perubahannya semakin kenal Yesus itu bukannya semakin egois, tetapi semakin berserah dan menyerahkan diri. Lebih tenang. Perubahannya tuh mungkin kita lebih dalam lagi ya. Iya. Mungkin tanya sesuai yang lebih mendalam ketika berubah. Nah, di luar sana tuh ada banyak anak muda yang sebelum mengenal Yesus tuh mereka jatuh dalam alkohol, minum-minuman keras, rokok, main cewek, judi online, yang tadi. katakan. Nah, kamu pernah nggak sih di fase itu? Saya mungkin hanya main game aja mas. Game, Iya, sering ngopi gitu. Minum amer tua. Aku nggak pernah mas. Oke. Rokok pernah nyoba-nyoba aja tapi. Nyoba-nyoba aja. Mereknya apa mereknya? Nggak tahu. Surya. Surya ya. Yes. Oke. Berarti hanya sekedar mencoba rokok. Minum enggak berarti? Enggak. Sejak dari dulu. Pernah ya berarti ya. Berarti hanya sekedar mencoba-coba ya. Coba ya. Enggak kecanduannya. Ya. Pernah nggak diajak teman? Pernah. Minum rokok. Tapi saya ada rasa penolakan. Ada rasa penolakan. Ya. Oke, setelah kenal berarti kamu hanya berserah pada Yesus. Betul. Dan kayak masih ingin nggak kamu ingin mencoba rokok, minum lagi? Pengen. Masih pengen ya? Pengen. Tapi jangan kecanduan. Karena yang kecanduan itu nanti efeknya terbelenggu dosa. Oke. Betul Mas Ken? It's okay. Berarti masih pengen nih kamu semenjak masih Nggak terlalu ya. Nggak terlalu. Berarti kamu ya dalam artian jujur karena kemanusiaan. Manusia. Oke.
Nah, setelah itu ya, perubahan itu terjadi dalam hidupmu dan sekarang kamu menjadi orang yang lebih baik. Apa yang kamu rasakan saat ini? Apakah kamu bersyukur atau kamu lagi nyesel ketika udah kenal sama Yesus karena nggak bisa berfoya-foya, nggak bisa seperti teman-teman yang mabuk, rokok dan lain sebagainya? Seperti apa yang kamu rasakan ketika udah kenal Yesus? Lebih bersyukur aja sih Mas, karena kalau kita hidup bersama Yesus tuh hidup rasanya lebih beraturan, lebih tertata gitu loh Mas. Beda kalau nggak bersama dia, itu pasti berantakan. Ya nanti diri kita hancur Mas. Diri sendiri. Karena kita terlalu egois ya. Karena kita egois. diri sendiri. Oke. Pertanyaan kedua ya guys ya. Yang selanjutnya, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini Pak C telah menjelaskan yang nomor 2 tadi, perubahan-perubahan yang dialami. Nah yang ketiga ini mungkin cukup, ya lumayan lebih dalam lah. Yang ketiga ini, tantangan apa sih yang kamu alami ketika kamu berjalan dalam kehidupan bersama Yesus? Tantangannya apa aja sih? Tantangannya pertama, iman kita pasti goncang Mas. Oke, goncangnya seperti apa? Bisa dijelaskan? Goncangnya ketika kita mendapat masalah, pasti kita memikirkan banyak cara untuk selesai dari masalah ini, tanpa kita memikirkan Tuhan. Oke. Jadi tantangannya yaitu iman kita goyang. Dan saya, tantangan contohnya dalam kehidupan saya di sekolah, keseharian-harian. Apa itu Mas? Sehari-hari berarti ya? Iya, keseharian. Saya kan minoritas Mas di sekolah. Oke. Waktu SMP hingga SMK pun masih saya dibully karena Kristen. Karena Kamu Kristen, ngapain kamu sekolah di sini? Oh sampai gitu ya? Iya. Berarti mengalami penolakan gitu ya? Iya. Tuhan kok disalib? Tuhan kok mati? Wow, amazing. Tantangannya itu Mas. Jadi, ya mungkin tantangannya dibully aja sih Mas. Berarti tantanganmu di sekolah tuh ketika belajar di SMP SMK ya tetap sama? Sama. Kena bullying. Kena bully. Nah, di saat di fase kamu dibully atau diejek, direndahin teman-temanmu, pernah nggak sih kamu dipukuli, kamu dikucilkan, bahkan kamu didorong-dorong di baku hantam oleh temanmu karena kamu orang Kristen? Ya waktu SMP saya dikucilkan Mas. Waktu baru masuk awal sekolah, dikucilkan, direndahin lah. Apalagi saya kan juga Papua. Ya. Papua plus Kristen, double Mas itu damage-nya. Ada suku, ras, budaya, agama semua, keriting juga, semua dibeli. Tapi saya tetap kuat karena Tuhan adalah kasih, jadi kita harus dikasih. Aplaus. ACC? Yes, ACC. Jadi tantangannya banyak sekali ya sebenarnya ya kamu. Banyak Mas. Dari perbedaan agama, suku, karena keturunan Papua tadi ya. Betul. Warna kulit, rambut. Berarti itu seperti kamu dihina-hina karena bentuk postur tubuhmu. Berarti krisis identitas. Nah, dari sinilah kita melihat bahwa ternyata gak jauh beda dengan mungkin teman-teman di luar sana, ada yang mengalami bully, ada mengalami diejek, dikucilkan, bahkan dihina, bahkan dijauhi oleh teman-temannya karena agama Kristen dan mengikuti Yesus. Ternyata Pak C juga mengalami ya. Ya, itu salah satu menjadi inspirasi kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kamu mengampuni mereka atau pada di fase itu kamu malah ngajak mereka kelahi, baku hantam, atau kamu justru mengampuni mereka? Bagaimana? Tentunya saya mengampuni Mas. Karena seperti Petrus. Oh, Petrus ya. Dia mengampuni siapa ya Mas itu? Siapa? Karena kita diajarkan tuh mengampuni itu 70 kali 7 Mas. Jadi setelah kita mengampuni itu rasanya hati mereka yang kita ampuni tenang, kita juga ikut damai Mas. Jadi tentunya saya memaafkan teman saya yang mengucilkan itu sampai saya nangis. Sebelum dia minta maaf, saya sudah memaafkan. Sebelum dia minta maaf, dia sudah memaafkan. Sudah memaafkan.
Ya, tentu sangat jelas sekali bahwa ternyata solusi dari semuanya itu Pace mengampuni dan Pace memaafkan sebelum teman yang mengucilkannya, yang mengejeknya, dia udah lebih duluan mengampuni. Yang selanjutnya, dari tantangan-tantangan tersebut, dari bullying, dari apa yang dia alami, kamu pernah nggak mencari solusi atau kamu udah memecahkan masalah tersebut? Atau katakan aja pertanyaan lebih simpelnya ya, bagaimana kamu mendapat solusinya atau bagaimana caramu untuk mengatasinya tantangan-tantangan tersebut tadi? Solusinya waktu saya SMP itu karena saya belum mengerti tentang Kristen lebih dalam. Saya pasti cuma toleransimu kurang. Ayo bangun toleransi. Terus kan ada guru yang mendukung juga gitu ya mas. Saya mengalihkannya di situ. Kayak kenapa toh kok aku Kristen terus mbok kucilno. Kan ini kan podo-podo menungsone. Jadi ya damai aja. Saya solusinya gitu mas. Oke lah. Solusinya mengedepankan toleransi. Mengedepankan toleransi. Jadi dalam artian ya menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan antara suku, ras. Jadi dari situ kamu sebenarnya sudah memberikan sebuah contoh untuk mereka ya. Yes. Jadi meskipun aku diejek gitu ya, dalam artian ya meskipun aku diejek, dihina, dibully, tetaplah aku menghargai agama. Yeah. Dalam artian agamamu. Agamaku. ACC. Ya, toleransinya di situ ya. Nah, selanjutnya banyak nih ya. Kita udah membahas banyak tadi mengenai mengenal Yesus, perubahan apa dan tantangan apa, solusinya seperti apa. Nah, yang terakhir ini mungkin kita akan menanyakan ke Pace pengalaman spiritual yang lebih menurutmu lebih ajaib atau yang kamu alami itu lebih wah itu apa? Mungkin dalam hidupmu ya kamu mungkin hampir mati, kamu mau bunuh diri karena depresi, atau kamu mengalami hal yang begitu mengejutkan yang membuat kamu gembira dan sukacita. Nah, apa yang kamu alami? Jadi saya hampir kecelakaan mas. Pernah mengalami kecelakaan juga? Hampir mas. Hampir ya. Kecelakaan puji Tuhan belum pernah. Okay. Jangan pernah. Yes. Terus itu. Hampirnya itu seperti apa? Hampirnya jadi gini mas. Saya kan ke sekolah pagi kan mas. Jadi puji Tuhannya saya sebelum berangkat tuh ada dorongan dari Roh Kudus ya mas mungkin. Saya dorongan untuk berdoa dalam hati untuk memohon tuntunan daripada Tuhan menyertai perjalanan saya. Setelah di tengah perjalanan menuju sekolah saya hampir keserempet truk mas. Dan itu truknya jaraknya sangat dekat. Dan saya nggak tahu mas itu dorongan dari mana. Tiba-tiba stang saya itu kayak ada yang ngarahin gitu mas. Beneran mas ini. Ada yang ngarahin sehingga saya dapat lolos dari hempitan truk ini. Dan syukurnya setelah saya datang ke sekolah, saya membuat kesaksian mas. Wow. Dengan teman saya. Kamu ceritakan. Cerita mas. Oke. Dul, aku mati. Syukurnya tadi saya berdoa sebelum berangkat. Dan setelah pulang dari sekolah itu saya juga merenung gitu loh mas. Rasanya kok iso no? Ya itu menurut saya tuh bener-bener spiritual banget sih mas. Karena kan ya nggak mungkin kok bisa gitu selamat kalau nggak diselamatin. Jadi kok bisa selamat kalau nggak diselamatin? Pasti kan diselamatin. Iya dong. Iya dong. Terus. Karena kamu udah bilang karena dia adalah sang juru selamat. Dan karena dia kamu diselamatkan. Betul. Nah, dari situlah terlihat bahwa Pace ini mau tertabrak atau mau menabrak truk. Berarti truknya dari mana? Satu arah ya? Satu arah mas. Truknya satu arah. Saya di kiri. Truk berhenti atau truknya mau nyelip saya gitu. Terus saya nyelip balik. Oke. Dan itu truknya kayak agak ke kiri gitu loh mas. Mungkin dari berlawanan arah ke mobil atau apa gitu ya. Sehingga tiba-tiba setir saya tuh kebanting
dan tiba-tiba normal aja mas jalannya. Berarti mau nabrak truk ini, Iya. tiba-tiba lurus lagi ke arah yang seperti normal tadi. Normal. Nah, di lingkungan itu ada nggak sekitar itu mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pedagang minuman, makanan, ada nggak di situ? Ada mas, tapi masih tutup. Masih tutup ya berarti ya? Oke. Cuma ada ibu-ibu bawa sepeda. Bawa sepeda? Iya, itu yang hampir ketabrak juga. Hampir ketabrak juga? Iya. Oke. Bersyukurnya ada yang tiba-tiba setang tadi normal aja. Normal mas. Kamu di situ shock nggak? Syok mas. Langsung sadar dari mana nggak itu? Ya, itu truknya warna hijau mas, masih inget saya. Truknya masih ingat juga. Besi-besi ya, dan kita kesenggol saya mati mas pasti. Oke. Pastilah. Ini tentang pengalaman hidup ya. Yes. Tidak jadi mati. Tidak jadi mati. Karena Yesus kita aman. Tapi hidup adalah Kristus mas. Yes. Mati adalah keuntungan. Oh. Jadi kalau mati untung. Yang pertanyaan kamu siap nggak mati di situ? Gak siap. Aduh. Nah, dari sinilah ini pengalaman Pace. Saya juga pernah mengalami seperti itu, Pace. Pernah mas. Saya kalau naik motor tuh kayak orang gila, kayak setan. Terus gimana mas? Minimal 100 lah. 100. Jadi saya naik motor tuh kencang ya. Itu jalan sepi. Nah, di depan sana tuh ada pasir. Oh sendiri jalan kalau ada pasir kan licin. Ada pasir tuh seperti gulungan pasir. Pasirnya gunung. Nah, saya tuh nggak tahu. Itu malam-malam. Saya kencang dari arah sana. Bus. Saya kena pasir tuh untungnya. Kalau kena pasir kan biasanya apa? Kepleset. Ngepot. Biasanya ngepot. Nah, itu saya cuma apa? Lompat, motor saya ikut lompat. Boom. Untung loh stabil. Stang tuh masih saya pegang. Biasanya kan oleng ya mas. Nah, teman yang di belakang saya ini apa? Ikut lompat. Tapi pegangan saya juga ikut lompat. Jadi gak jatuh ya? Enggak jatuh. Dari situlah shock. Syok. Woi, bukan lagi shock, jantung itu langsung dus. Setelah jatuh. Kayak ada sekatnya. Itu freestyle Karena mas. siap, yes freestyle. Freestyle. Pokoknya saya naik kayak orang jumping itu sampai teman saya tuh ikut ngangkat, ikut melayang. Tapi masih dalam dia kaget. Saya disikap. Puji Tuhannya kami selamat. Teman saya ini muslim. Muslim. Dia juga doa mas. Saya mau puji Tuhan. Alhamdulillah. Jadi di situ ada perbedaannya sangat indah. Yes. Hampir mati dalam artinya ya meskipun nggak mati mungkin hampir terluka, entah itu patah tulang, entah itu tergores-gores wajahnya hancur, saya nggak tahu karena keadaan waktu itu nggak pakai helm, teman juga nggak pakai helm, jadi kami pakai motor butut malam-malam, udah lampunya itu redup-redup kayak gitu. Di depan tuh ada pasir, kami laju dalam kecepatan mungkin 80-90. Untung kami nggak meninggal, untung kami nggak jatuh, dan untung kami nggak terluka sama sekali. Habis kami melayang, melompatkan di depan pasir pada gunungan pasir, kami loncat. Tetap. Habis kami mengucap syukur, alhamdulillah dia kan. Saya puji Tuhan. Kami ketawa-ketawa. Ya jadi nggak jadi mati untung. Nggak jadi Mati juga nggak untung. jadi kecelakaan, nggak jadi apapun karena kami yakin itu karena pertolongan Tuhan. Jadi Yes. bisa saya simpulkan bahwa ya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nah selanjutnya, ini kan Pace bercerita tentang pengalaman hidup karena nggak jadi mati. Nah pengalaman atau peristiwa apa mungkin sebuah mukjizat atau sebuah keajaiban yang tiba-tiba bikin kamu gembira atau bikin kamu shock karena kamu sukacita penuh. Seperti apa? Ada nggak? Ada mas. Nah, bisa ceritakan dong. Gini teman-teman. Jadi gini mas, tahun 2023. Oke, tahun kemarin ya. Tahun kemarin, bulan Maret atau April gitu. Saya mewakili sekolah lomba cerdas cermat jurusan geologi. Geologi. Yes, nah itu lombanya yang ngadain Bandung mas. Bandung, Poltek Bandung. Dan itu lomba itu diikuti oleh 118 tim mas. Oh itu lomba seperti apa, maksudnya lomba khusus hanya orang sekitar Bandung atau seluruh kota? Tentunya nasional mas, semua seluruh Indonesia. Wow, Amazing. kamu ikut lomba Satu kebanggaan mas. cerdas cermat atau Cerdas cermat. cerdas cermat? Jadi dalam perlombaan itu tentunya saya berdoa lah mas, sungguh-sungguh, karena
kayak ada dorongan gitu loh mas, saya harus menang lomba ini. Terus dalam berdoa saya memohon pada Tuhan, Tuhan berkati, sertai dalam pembelajaranku. Semoga Engkau beri kemudahan dalam perlombaan. Setelah saya belajar sungguh-sungguh lomba, akhirnya lolos tahap 1, tahap 2, 8 besar hingga ke final. Puji Tuhan, saya juara 1 mas. Juara 1? Haleluya. Dari 100 lebih tim, 118 tim masuk 10 besar, 8 besar tadi ya. Yes. Habis itu final juara 1. Amazing. Kamu yakinnya itu dari siapa? Apakah dari kekuatan dirimu sendiri, apakah dari kepintaranmu, kuat gagahmu, kuat gagahnya timmu, atau dari pertolongan orang? Tentunya yang ajaib-ajaib itu bukan dari manusia. Oke, di luar nulur ya? Di luar nulur. Itu pasti dari Tuhan mas. Gak mungkin mas. Kalau gak doa mungkin ya gak juara mas. Oke, berarti pasti kan dalam doa kan kayak ada dorongan untuk lebih sungguh-sungguh gitu mas dalam pembelajarannya. Jadi puji Tuhan, soalnya yang saya pelajari keluar, akhirnya saya bantai musuh-musuh. Berarti waktu itu proses kamu belajar tuh 24 jam non-stop? Ya enggak mas, 10 jam mungkin. 10 jam belajar? Sehari. Kamu tekun terus kamu minta pertolongan pada Tuhan. Yes. Puasa enggak kamu waktu itu? Enggak mas, saya puasa baru setelah katekisasi. Dia yang mengandalkan doa kepada Tuhan. Yes. Minta pertolongan dan akhirnya hasil surprise juara 1. Mungkin itu ya kali ya yang disebut proses tidak mengkhianati hasil ya. Yes. Kadang sekarang anak muda tuh mintanya instan-instan mas. Ada. Tidak iso ya mas ya. Itu PR kita ya. Saya juga. Kita menjadi contoh ya lah setidaknya. Yes. Supaya mereka melihat, wow, keren ya teman-teman ya. Jadi Pak ini salah satu ya pemuda yang berprestasi karena bisa menjuarai salah satu lomba cerdas cermat di seluruh Indonesia yang bertempat di Kota Bandung ya. Masuk 10 besar, bahkan ketika final dia juara 1 se-Indonesia. Bukan karena usaha saya. Yes, berarti kesimpulannya apa? Karena dia. Dia siapa aja sih? Pakai nanya. Tapi aku salut sih. Salut. Sungguh aku salut. Bangga. Kaget mas. Oke. Karena aku kira ya teman-teman Panci ini ketua pemuda ya teman-teman. Sering guyon ya. Dia ini ketua pemuda di salah satu gereja di GKSTU Bojonegoro Jawa Timur. Jadi ternyata dia selama ini yang saya lihat selama beberapa bulan ini dia itu cuman gurau, bercandaan, celelean. Kalau orang Jawa bilang itu celelean, gojekan, nggak pernah serius dalam artian seperti itu. Tapi ternyata ketika dia cerita hari ini, ternyata dia pernah mengikuti lomba dan dia dapat juara 1 seluruh Indonesia. Yes. Ini suatu hal yang mengejutkan bagi saya juga karena saya tahu ternyata ya luar biasa pengalaman hidupnya, hampir mau mati. Dia dapat kejutan juara 1. Nah, tentunya sangat luar biasa sekali. Nah, ternyata di lomba ini saya belum tahu hadiahnya berapa juta. Tebak mas berapa? 5 kali ya? 6 mas. Oh malah 6 juta? 6 juta. Nah itu satu tim karena 3 anak. Jadi satu kita tim bagi 3 orang? Ya. Oke. Jadi kita bagi 2 jutaan per anak. Dan itu lombanya gratis. Gratis masuknya gratis? Masuknya gratis, tidak dipungut biaya apapun. Oke. Dipotong pajak mas Tawi. Dipotong pajak berapa itu? 150. It's okay. Jadinya dapat 1850. Oke, 1850. Nah, itu uangnya untuk kamu apakan? Apakah kamu ketika udah menang, kamu foya-foya mabuk atau memberi rokok? Tentunya teman-temanmu. Pertama saya bayar doa mas. Bayar doa seperti apa itu? Saya bayar doanya mama. Oh, berarti mama ikut andil untuk mendoakan kamu ya? Iya, saya bayar 1 juta mas. Kamu Agak ikhlas tuh. Kamu berkati mama 1 juta? Iya. Itu karena saya dana share juga mas. Oh, kalau menang ya bantu mama lah, kasih 1 juta gitu. Iya. Terus sisanya saya buat party. Buat party ya? Partinya nih apa nih maksudnya nih? Kami kepo nih. Partinya ya jajan lah mas, traktir teman. Traktir teman. Kan itu kayak ucapan syukur gitu loh. Syukuran berarti ya? Kan diberi untuk memberi. Oke. ACC. Asik diberi untuk memberi.
Ya, sekian mungkin ya, mungkin pertanyaan 100 berapa 130 pertanyaan atau 140 pertanyaan kita bahas ke hari-hari selanjutnya dan ke pertemuan berikutnya. Karena hari ini Pak Aceh juga ada kesibukan sendiri, jadi mungkin kita akhiri aja ya Pak Aceh ya. Tunggu Mas, Apa? motivasi. Oke, jadi kita menunggu ya. Mungkin teman-teman ingin mendengarkan statement motivasimu terakhir sebelum menutup video ini. Apa motivasi? Dari Mas Gabriel dulu mungkin. Kalau untuk saya, ya tetaplah jadi seorang pemuda yang kuat, jangan menyerah, jangan manja, jangan hidupmu cuma mengandalkan uang orang tua atau mengandalkan kekuatanmu sendiri, mengandalkan kekuatan orang tua, kekuatan orang lain, tapi tetap satu prioritasnya. Kamu andalkan Tuhanmu, kamu andalkan Tuhan yang kamu sembah setiap malam, setiap hari, dan bahkan setiap kamu membaca firman, yaitu Yesus Kristus. Oke? Dari bagaimana? Dari saya simple, diberkati untuk memberkati. Itu yang tadi itu. Oke. Ada lagi ya? Iya. Silakan. Apa ya? Banyak Mas nih. Tapi berperang nih di otak saya. Yes. Bagaimana? Motivasinya jauhi pergaulan yang buruk. Karena pergaulan buruk membuat kalian menjadi buruk. Kesimpulannya buruk membuat buruk, baik membuat baik. ACC. Janganlah kamu sesat sebab pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Yes. Yes, berarti benar dong. Kalau kamu kumpulnya orang buruk ya hasilnya outputnya buruk. Sia-sia perbuatan baikmu yang kamu jalani. Yes. ACC. Oke, kiranya kalian semuanya ketika melihat salah satu pemuda yang menginspirasi kita yang bernama Pak Aceh Atimil ini, semoga kalian terberkati dan tentu saya juga terberkati teman-teman karena kesaksiannya, pengenalan dia, dan dia berjalan hidup bersama Yesus sangat luar biasa dan menginspirasi setiap orang, tentunya anak muda. Terima kasih Pak Aceh. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pak Aceh. Amin. Kamu terus berjalan dalam firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Salam damai sejahtera. Shalom. Pak Tony, thank you.